Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Tegar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa pengertiannya? Bagaimana siklusnya? Dan bagaimana pula evaluasi terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Kita masuk pada pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita masuk ke dalam siklus proses diferensiasi pembelajaran. Di sini terdapat 7 bagian. Yang pertama, kita harus memperhatikan kurikulum terkait tujuan pembelajaran mata pelajaran tertentu yang akan kita diferensiasikan. Dari sini kita akan menetapkan fase, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada asesmen kognitif dan ada non-kognitif. Yang kognitif ini kita kaitkan dengan topik sebuah mata pelajaran. Kemudian yang non-kognitif ini adalah serangkaian asesmen untuk mengetahui kondisi psikologis, emosi, dan sosial siswa. Asesmen diagnostik ini dilakukan untuk mendapatkan peta tentang bagaimana kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Apakah siswa tersebut bergaya belajar visual ataupun auditori atau bisa juga kinestetik. Setelah mendapatkan data berupa peta kesiapan minat dan gaya belajar siswa, maka kita akan menuju ke bagian yang ketiga. Di sini kesiapan belajar siswa itu nanti kita bisa mengelompokkan siswa dengan kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kesulitan belajar. Di dalam kelompok minat belajar siswa, nanti siswa yang mempunyai kecenderungan atau ketertarikan dalam hal olahraga, seni, sains yang satu rumpun nanti dijadikan satu kelompok.
Kemudian di bagian profil belajar atau gaya belajar siswa. Ini siswa nanti akan kita kelompokkan dengan gaya belajar visual, yaitu siswa dengan gaya belajar yang suka dengan cara melihat. Kemudian siswa dengan gaya belajar auditory, mendengar, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik atau melakukan. Berikutnya kita akan lanjutkan di bagian keempat dalam siklus proses diferensiasi pembelajaran ini, yaitu terkait dengan konten atau cakupan materi yang akan diajarkan. Tentu saja di dalam konten ini selain memperhatikan daripada kurikulum, tujuan pembelajaran suatu mata pelajaran, di dalam konten ini nantinya kita juga akan memperhatikan peta kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan gaya belajar siswa yang sudah kita peroleh dari asesmen diagnostik tadi. Di dalam konten atau materi pembelajaran yang akan kita berikan itu tetap mengacu pada peta kesiapan siswa, minat belajar, dan gaya belajar. Apabila siswa dikelompokkan berdasarkan peta tersebut, tentu saja akan memberikan perbedaan dalam penyampaian konten. Perbedaan penyampaian inilah yang dinamakan dengan diferensiasi konten. Kita ambil contoh, siswa dengan kesiapan belajar rendah membutuhkan scaffolding atau bantuan yang lebih banyak dari siswa yang sudah menguasai materi prasyarat. Pada bagian berikutnya, kita masuk ke bagian 5 terkait dengan proses, di mana kita akan merancang pembelajaran. Dalam bagian proses ini, merancang proses pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang tepat, dengan tetap mengacu pada peta kesiapan siswa, minat belajar, dan gaya belajar tadi. Kita ambil contoh menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Siswa dengan kesiapan belajar tinggi, minat yang tinggi, dan gaya belajar auditori misalkan, bisa dimasukkan dalam kelompok ahli. Kemudian akan berperan sebagai tutor sebaya ketika kembali ke kelompok asal. Kita lanjutkan ke bagian ke-6, yaitu asesmen. Dalam hal ini produk yang dihasilkan dari siklus proses diferensiasi pembelajaran ini. Di sini nanti kita akan merancang asesmen dengan tetap mengacu pada peta kesiapan siswa, minat belajar, dan gaya belajar. Contoh asesmennya adalah siswa dengan kesiapan belajar rendah akan mendapatkan asesmen berupa LKPD dengan scaffolding yang lebih banyak. Kemudian, siswa dengan gaya belajar kinestetik akan mendapatkan asesmen berupa pembuatan produk hasil pembelajaran. Misalkan, membuat jaring-jaring kubus dengan menggunakan kertas asturo berwarna dan lain sebagainya.
Kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini menjadi penting karena menjadi umpan balik terhadap proses perancangan berikutnya. Dalam tahapan evaluasi ini, yang sering muncul adalah bagaimana memaksimalkan iklim dan lingkungan belajar. Dimaksudkan adalah bagaimana misalkan susunan kelas secara fisik. Dalam hal ini karena kita tadi menggunakan metode atau model jigsaw, maka susunan bangku perlu diperhatikan. Kemudian, bagaimana iklim belajar yang menyenangkan? Kita harus mengadakan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dan bagaimana pula interaksi guru dan siswa selama proses pembelajaran. Ini juga terkait dengan penguasaan di kelas. Demikian tadi pemaparan materi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, pengertian, siklus, dan juga evaluasinya. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran baik. Kami tunggu komentar dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.